Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Nadia Kanaya dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama membantu pengadaan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan terkait protokol COVID-19 di seluruh pondok pesantren. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 8 DPR RI Bukhari Yusuf mengungkapkan Kementerian Agama yang merupakan bagian dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 harus membantu setiap pondok pesantren yang ada dalam hal penyiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam protokol COVID-19. Sarana prasarana yang dimaksud seperti alat kesehatan ataupun alat pembatas jarak, untuk mengurangi aktivitas dalam kegiatan belajar mengajar santri di pondok pesantren. Protokol kesehatannya itu, jadi kalau di pesantrennya terkait dengan masalah physical distancing. Nah, bagaimana caranya supaya jika kemudian perlu harus kemudian melakukan satu ruangan baru, ya itu diusahakan. Sebelum itu misalnya semua santri sebelum masuk harus dilakukan rapid test. Ini juga pemerintah harus menyiapkan satu tes yang gratis, jangan dibebankan lagi. Ali Tahir meminta pengelola pondok pesantren beserta semua guru untuk tetap berhati-hati serta waspada dalam kegiatan belajar mengajar karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Khusus di pesantren itu lebih terawasi karena ruang lingkup terbatas, orangnya juga sangat khusus ya. Tapi yang diperlukan adalah mobilitas manusia dari dan ke pesantren itu perlu dijaga agar memperhatikan, mengikuti regulasi terkait dengan protokol COVID-19. Sehebat apapun kita perlu waspada, perlu hati-hati karena melibatkan siswa di lapangan. Oki Zulindra dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendorong peningkatan pengawasan terhadap sekolah calon perwira atau secapa TNI Angkatan Darat yang menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di Jawa Barat. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna masa sidang keempat tahun sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas mengatakan Komisi 1 terus berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan terkait klaster baru di secapa TNI Angkatan Darat di Jawa Barat. Kepala Staf Angkatan Darat ya, dan juga Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, bahkan Panglima TNI sendiri melalui Menteri Pertahanan terus mendorong agar dalam peningkatan pengawasan dan juga pencegahan dini terkait dengan penyebaran COVID di sekolah secaba itu bisa ditekan sedini mungkin sehingga tidak menyebar kepada isu-isu yang merugikan kepercayaan publik terhadap pengembangan sekolah-sekolah kejuruan yang ada di TNI. Anggota Komisi 1 DPR RI lainnya, Juniko Siahaan, mengatakan pemerintah dan TNI harus meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19. Mengingat tidak semua daerah memiliki fasilitas, untuk itu harus ada peningkatan rumah sakit TNI. Tanda tanya, kami pun belum mendapatkan ini, tapi buat kami ini tandanya bahwa orang-orang tanpa gejala ini banyak di luar sana. Makanya kami selalu mohon kepada pemerintah dan juga dalam hal ini TNI untuk juga waspada, karena nggak semua daerah kita mempunyai fasilitas yang memadai loh untuk bisa mengatasi ini. Coba kalau 1.200 tadi tiba-tiba harus dirawat, di mana? Dari Senayan, Jakarta, Mahir Pratama dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Terkait wacana Presiden Joko Widodo yang akan memangkas sejumlah lembaga negara, anggota Komisi 2 DPR RI menilai kebijakan tersebut sudah tepat dilaksanakan di masa pandemi untuk meringankan beban keuangan negara. Temui usai sidang paripurna, anggota Komisi 2 DPR RI Samsul Lutfi mengatakan, melihat perekonomian global yang tidak stabil di tengah pandemi COVID-19, keputusan Presiden Jokowi dalam pelaksanaan pemangkasan lembaga dirasa sudah sangat relevan. Samsul Lutfi menambahkan upaya yang dilakukan saat ini guna mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta memaksimalkan anggaran pendapatan belanja negara secara tepat. Fungsikan di tempat lain, tapi yang pasti kita ingin agar dalam efektivitas penyelenggaraan pemerintahan saat ini jangan banyak lembaganya saja, tapi fungsi-fungsinya miskin. Justru miskin struktur kayak fungsi yang kita harapkan. Sehingga dalam penggunaan APBN itu harus betul-betul maksimal.
Ia menambahkan, terkait dengan sumber daya manusia yang terdampak dari perampingan lembaga tersebut, nantinya akan dialihfungsikan sesuai dengan aturan dari Kementerian Pan-RB. Kita di DPR sangat menyambut baik, karena pengamatan kita selama ini banyak lembaga-lembaga non-struktural yang di bawah pemerintah itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terlalu banyak lembaga sehingga ada kesan tumpang tindih dan kemudian ada kesannya pemborosan penggunaan APBN dalam hal ini. Mario Hasiholan dan Bowo, TVR Parlemen, laporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, di antaranya datang dari DPR RI, desak PLN segera gunakan sistem digitalisasi pencatatan meteran listrik setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 6 DPR RI Lamhot Sinaga meminta PT PLN segera memberlakukan sistem digitalisasi dalam pencatatan meteran listrik. Ditemui saat menggelar rapat dengan PLN di gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Lamhot mengatakan di era serba teknologi canggih, sejatinya PLN menggunakan sistem pencatatan meteran listrik secara modern. PLN harus menggunakan sistem pencatatan yang lebih modern mengikuti perkembangan zaman. Lamhot meminta PLN tidak mempertahankan cara pencatatan meteran listrik manual yang sudah ketinggalan zaman. Mengingat cara pencatatan meteran listrik dengan proses digitalisasi terbukti lebih efektif dan efisien. Di PLN saya dorong penggunaan digitalisasi meter listrik. Kan yang belakangan ini rame soal lonjakan harga. Masa 75 tahun usia PLN masih menggunakan pencatatan meter listrik secara primitif. Manfaat daripada digitalisasi itu kan juga adalah akan terjadi efisiensi. Terkait dengan pencatatan meteran listrik PLN yang masih mempertahankan cara manual, Lamhot menduga ada pihak ketiga yang tidak menginginkan proses digitalisasi di PLN, dikarenakan ada bisnis di tengah diberlakukannya cara pencatatan meteran secara manual. Saya nggak tahu persis apa alasan mereka mempertahankan dengan kultur yang primitif seperti sekarang ini ya. Bisa jadi ada pihak ketiga yang dirugikan kalau digitalisasi ini, program digitalisasi ini dijalankan oleh PLN. Pasti itu, karena memang sekarang katakanlah kayak meteran listrik itu kan dia harus diganti dalam kurun waktu tertentu. Habibie Mahabah dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI mendesak Kementerian BUMN memaksimalkan penggunaan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk mencegah dampak COVID-19. Komisi 6 meminta BUMN tidak melakukan PHK agar perekonomian masyarakat tidak semakin menurun. Ditemui saat rapat paripurna di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Gede Sumarjaya Linggi berharap anggaran pemulihan ekonomi nasional yang mencapai 143 triliun rupiah mampu mencegah PHK massal di BUMN. Selain itu, anggaran pemulihan ekonomi nasional juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas di setiap BUMN. Maka saya memerintahkan melalui kewenangan di DPR untuk seminim mungkin atau tidak mem-PHK. Karena kita menghimbau kepada swasta untuk tidak mem-PHK, maka kita minta juga untuk BUMN tidak mem-PHK. Menurut Gede Sumarjaya, saat ini sektor BUMN yang masih bisa bertahan dan berproduksi adalah farmasi dan pangan. Namun BUMN sektor lainnya sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Untuk itu Gede mendesak solusi terbaik untuk memulihkan produktivitas BUMN agar tidak terjadi PHK. Walaupun ada itu melalui Golden Six Hand atau melalui win-win solution atau melalui saling pengertian, sharing the pain. Artinya pemerintah mengeluarkan dananya, mungkin karyawannya ada pemotongan-pemotongan. Hilman Hidayat dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.
Anggota Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah mengkaji kembali wacana mengaktifkan kembali tim pemburu koruptor yang diusulkan oleh Menko Polhukam. Anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menilai terlalu banyak instrumen pemburu koruptor akan menjadikan tindakan pemberantasan koruptor menjadi tidak efektif dan akan terjadi tumpang tindih kebijakan. Untuk itu, wacana pembentukan kembali tim pemburu koruptor perlu dilihat urgensinya. Ya, saya kira itu masih wacana ya, wacana di kepolisian sendiri ada yang menangani tentang tindak pidana korupsi itu, kemudian secara spesifik dia sudah menjadi extraordinary crime dan dibentuk KPK. Saya kira kalau ada wacana Presiden akan membubarkan 18 lembaga, jangan lagi lah nama-nama lembaga baru ya, cukup maksimalkan saja tugas yang ada baik kepolisian maupun KPK. Nggak usah menambah-nambah beban anggaran yang belum tentu juga akan efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia. Muhammad Syafi'i menghimbau pemerintah untuk memperkuat lembaga anti korupsi yang sudah ada untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti KPK yang memperkuat koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Menurut Muhammad Syafi'i, korupsi di tanah air tetap akan menjamur selama hukuman yang diberikan kepada para koruptor masih ringan. Saya kira itu sesuatu yang kurang produktif saya kira. Ya, saya pribadi sangat tidak setuju dengan itu. Maksimalkan yang sudah ada. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 8 DPR RI menghimbau pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, khususnya kegiatan pemotongan dan pembagian hewan kurban, tetap menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Anggota Komisi 8 DPR RI Husni menyampaikan kepada seluruh umat muslim yang ingin melaksanakan kegiatan Hari Raya Idul Adha harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, seperti menjaga jarak, memakai masker, serta tidak berkerumun sehingga dapat mempermudah penyebaran virus COVID-19. Si penerima manfaat daripada daging kurban ini tetap melaksanakan standar kesehatan yang telah ditentukan pemerintah seperti social distance, physical distance. Anggota Komisi 8 DPR RI Bukhori menambahkan untuk meminimalisasi penyebaran virus COVID-19 pada proses pembagian daging kurban, penyelenggara dapat melakukan pengalengan daging kurban dan membagikannya langsung ke tempat tinggal penerima sehingga tidak menyebabkan kerumunan atau antrian dan mengurangi resiko penularan. Justru pembagian daging itu dikalengkan lebih bagus. Karena kalau misalnya hanya mengelompok, misalnya katakanlah di masjid-masjid besar memotong daging lalu kemudian dibagikan secara fresh hanya untuk masyarakat yang di sekitarnya. Padahal di luar sekitar kita jauh lebih banyak terdampak, maka usulannya menurut saya daging kurban ini sebaiknya dikalengkan sehingga bisa didistribusikan. Ferdian dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 2 DPR RI mendukung rencana pemerintah untuk membubarkan 18 lembaga yang dianggap tidak produktif serta kurang efektif, namun harus melalui kajian yang mendalam. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna masa sidang keempat tahun sidang 2019-2020 di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustofa mengatakan, lembaga-lembaga yang tidak efektif dan tidak efisien serta tidak terlalu penting keberadaannya lebih baik dibubarkan. Saan menambahkan Presiden harus segera menindaklanjuti terkait dengan pembubaran lembaga ini dengan mengadakan kajian yang mendalam agar tidak salah mengambil langkah. Ya, kalau soal wacana terkait dengan soal pembubaran lembaga ini kan sudah lama sekali. Nah, memang lembaga-lembaga yang pertama tidak efisien, tidak efektif, dan juga tidak terlalu penting keberadaannya, daripada membebani
negara daripada membebani misalnya biaya dan sebagainya, memang lebih baik lembaga-lembaga tersebut dibubarkan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Sodik Mujahid mendukung pembubaran lembaga yang kurang efektif demi mengurangi beban negara dan merampingkan organisasi. Namun, harus melalui kajian yang mendalam terkait dengan pembubaran tersebut. Asal itu hasil kajian yang mendalam, ya kami mendukung ramping fungsi, ramping organisasi tapi efektif dalam fungsi, ramping organisasi tapi efektif di dalam fungsi, di dalam kinerja. Dari Senayan, Jakarta, Mahir Pratama dan AD TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mengapresiasi rencana pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang berencana membentuk tim pemburu koruptor. DPR RI menyarankan agar dalam implementasinya tim pemburu koruptor harus transparan dan harus melibatkan instansi terkait serta DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI mengapresiasi rencana pemerintah yang akan membentuk tim pemburu koruptor yang bertujuan untuk mengembalikan uang negara yang dibawa koruptor. Sufmi Dasko meminta dalam implementasinya, tim ini harus transparan dan melibatkan pihak penegak hukum untuk melakukan supervisi. Ya sebenarnya kan kita apresiasi juga bahwa tim pemburu koruptor ini adalah niat baik untuk kemudian memulangkan uang negara yang sekarang dibawa oleh koruptor. Nah, namun saya pikir implementasinya juga harus transparan. Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, sebagai mitra dari penegak hukum, DPR siap melakukan pengawasan jika tim pemburu koruptor dibentuk oleh pemerintah. Ia menegaskan DPR RI akan terus mendukung dan melakukan pengawasan agar penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia berjalan dengan maksimal. Nah, kami di parlemen juga akan meminta supaya mitra yang berhubungan dengan penegak hukum, dalam hal ini Komisi 3 juga ikut dilibatkan untuk masuk sebagai dalam tim pengawas tim pemburu koruptor kalau itu jadi dilakukan. Oleh karena itu kalau memang mau dilakukan serius, libatkan semua pihak termasuk KPK dan DPR. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Polemik tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila masih terus berlanjut. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas belum lama ini menerima pendemo RUU HIP yang menamakan dirinya Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK, NKRI, dan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI yang berdemonstrasi menolak RUU HIP. Ketua Badan Legislasi Supratman menjelaskan, DPR memahami apa yang menjadi tuntutan masyarakat secara substansi. Hal ini hanya tinggal mekanismenya saja, dan Badan Legislasi akan menyampaikan kepada pimpinan DPR untuk kemudian dibicarakan ke tingkat Badan Musyawarah. Ia menegaskan Badan Legislasi tidak lepas tanggung jawab seperti apa yang disampaikan para pendemo. Hanya soal mekanismenya. Jadi kalau semua tuntutan bagaimana kemudian membangun rasa kebangsaan sebagaimana halnya yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita tentang Pancasila, 5 sila di dalam pembukaan itu, saya rasa sudah tidak ada persoalan. Hanya kan yang menjadi tuntutan sekarang dari sisi aspek formalnya menyangkut mekanisme pembahasan undang-undang. Supratman mengatakan semua masukan dan kritik mengenai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini akan menjadi bahan evaluasi. Untuk itu perlu ada kesamaan pendapat antara pemerintah dan DPR. Kalau tidak ada persesuaian antara pemerintah bersama dengan DPR, udah pasti undang-undang ini nggak bisa selesai. Undang-undang itu harus disepakati oleh kedua belah pihak. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Nadia Kanaya, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.